Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, yang dakwah ini dilakukan Nabi dengan 2 tahap. Pertama, tahap secara sembunyi-sembunyi, itu berlangsung selama 3 tahun. Nabi itu berdakwah dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, dari gang ke gang, mengajak, tapi masih secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian Allah perintahkan Nabi dakwah secara jahar, secara terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa aqrim 'anil musyrikin. Diperintah dalam Al-Quran kepada Rasulullah agar Nabi itu berdakwah secara terang-terangan. Maka ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan ini, maka orang-orang kota Mekah itu menolak dakwah Nabi, karena ini sesuatu yang baru yang dibawa oleh Rasulullah. Yang selama ini mereka itu menyembah berhala, ya. Tapi ada orang yang ngaku sebagai Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka tentu dakwah itu mendapatkan tantangan, ya, dari terutama tentu dari tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Ini kajian ini sudah pernah saya sampaikan di salah satu masjid kita, Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu tokoh yang sangat benci, yang sangat keras penolakan terhadap Islam itu, ada seorang tokoh Quraisy itu namanya Abu Sufyan. Jadi kalau kita sebutkan misalnya Abu Jahal, Ibu, ini sudah masyhur, Pak. Kalau disebutkan misalnya Abu Lahab, tentu Bapak Ibu sering membaca ayat dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya, Abu Lahab ini paling keras, ya, berlaku kepada Islam ketika itu. Dan Abu Lahab ini kita ketahui adalah paman kandung Rasulullah, saudara kandung daripada Abdullah. Jadi namanya dalam Al-Quran, tapi bukan karena kesolehannya, tapi karena kebenciannya kepada Islam. Dan yang benci itu bukan hanya Abu Lahab saja, tapi termasuk bininya, istrinya juga benci kepada Islam. Maka itu sudah semua masyhur dia. Atau barangkali namanya Abu Aswad. Abu itu artinya ayah, Aswad itu hitam. Jadi ini juga keras terhadap Islam ketika itu. Tapi salah satu tokoh yang sangat benci itu adalah Abu Sufyan ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi akhirnya dalam perjalanan sejarah dia ini masuk Islam, tapi agak lambat. Dia masuk Islam baru tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah melakukan Fathul Mekah, melakukan pembukaan terhadap kota Mekah, baru dia masuk Islam. Itu pun karena tidak ada pilihan, Pak. Tapi akhirnya masuk Islam beliau, Abu Sufyan. Tapi sebelum Islam, termasuk orang yang sangat keras, ya, terhadap dakwah Islam ini. Maka dalam perjalanan sejarah, bagaimana kerasnya Abu Sufyan ini kepada Islam? Bapak Ibu sekalian, kalau baca cerita kisah tentang penyebab terjadinya perang Badar, itu penyebabnya adalah karena ketika Abu Sufyan ini berangkat berdagang di negeri Syam. Dulu kan orang-orang Arab ini kan mata pencariannya adalah li'ila fi Quraisy, ila bihim rihlatash syita'i was-sayf. Orang-orang kota Makkah ini kan berdagang. Mereka itu berdagang sampai ke negeri namanya Syam. Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Damaskus, Suriah. Ya, sampai mereka berdagang ke sana.